Anda masih bersama saya Muhammad Rizky dalam Kompas Aceh. Saudara, memungut sampah di daratan sudah lazim dilakukan oleh masyarakat, namun di Banda Aceh ada sosok nelayan buruh memungut sampah di laut. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga keberlangsungan biota laut sehingga tangkapan nelayan juga ikut berlimpah. Seperti apa sosok nelayan pemungut sampah plastik di laut? Berikut liputannya untuk Anda. Junaidi, nelayan buruh ini saban hari mencari ikan di laut untuk menafkahi keluarganya. Profesi sebagai nelayan sudah digelutinya sejak 19 tahun lalu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hasil tangkapannya kian berkurang akibat sampah plastik. Pagi itu, langit begitu cerah, pertanda ikan juga melimpah. Junaidi bersiap-siap melaut sambil membawa perlengkapan memancing seadanya. Junaidi tidak pernah lupa membawa penyaring ikan untuk menangkap gurita. Terkadang, jaring itu juga digunakan untuk memungut sampah. Waktu kita mencari ikan pun susah, karena terlalu banyak sampah, nggak bisa kita nyeret pancing. Nah, kita nyeret pancing sangkut dia sampah kadang-kadang. Habis itu ikan pun berkurang dah kalau terlalu banyak sampah. Pekerjaan memungut sampah ini sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu. Sampah plastik kini menjadi persoalan bagi para nelayan buruh yang menggantungkan nasib untuk memancing ikan di zona 5 mil dari bibir pantai Ulele, Banda Aceh. Sampah plastik bertebaran di sepanjang tali air. Banyaknya sampah plastik berdampak pada pendapatan nelayan buruh seperti Junaidi. Semakin banyak sampah plastik, maka semakin sedikit jumlah ikan yang bisa ditangkap nelayan. Agar tangkapan ikan kembali melimpah, Junaidi memungut sampah plastik, walau jumlah sampah yang bisa diambil terbatas. Memungut sampah adalah gerakan hati Junaidi, meski sampah yang dipungut tak menguntungkan baginya. Namun Junaidi yakin usahanya ini bisa menjaga keberlangsungan hidup biota laut dari bahaya sampah plastik. Tak jarang, baling-baling perahunya tersangkut sampah plastik saat sedang memungut sampah. Namun, tak menyurutkan semangat Junaidi untuk membersihkan laut dari sampah. Sampah-sampah ini telah membuat pendapatan nelayan buruh terus berkurang karena hanya bisa memancing di areal ini. Biasanya, ikan-ikan berkumpul di areal ini. Kini dipenuhi sampah-sampah plastik. Ikannya kini mulai berkurang. Ya, kadang-kadang kami nelayan ini kalau nampak sampah-sampah itu kadang-kadang dipungut. Seberapa bisa lah yang dipungut. Karena terlalu banyak memang kalau kena di tali air tuh. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah sampah plastik pada tahun 2019 mencapai 92,20% yang ditemukan di wilayah pesisir laut Banda Aceh. Sampah di laut berasal dari 3 sumber, yaitu buangan limbah rumah tangga, sampah wisatawan, dan sampah berasal dari negara tetangga. Tak kurang dari 60.000 nelayan kecil yang mencari ikan di zona 5 mil dari pesisir pantai Ulele, Banda Aceh, ikut terdampak akibat sampah plastik. Yayasan Panglima Laut Aceh berharap pemerintah menjaga batas kawasan dengan negara tetangga secara ketat agar sampah atau limbah buangan negara tersebut tidak masuk ke perairan Aceh. Selain itu, pemerintah diharap mengimbau kepada pengunjung wisatawan pantai agar tidak membuang sampah plastik ke pantai secara sembarangan. Kalau dampak untuk nelayan kecil, kalau ada sampah-sampah buangan tersebut seperti sampah plastik dan kimia itu sangat dirugikan. Karena kalau ekosistem laut itu hilang, maka mata rantainya juga akan hilang, sehingga ikan-ikan itu tidak ada lagi di pinggir. Sementara itu, sejumlah peneliti di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala Banda Aceh juga fokus terhadap permasalahan sampah plastik di laut ini. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, sampah anorganik yang paling banyak ditemukan adalah sampah plastik, yaitu jenis air minum kemasan dengan jumlah 75% dari total sampel sampah plastik yang diteliti. Keberadaan sampah plastik di tengah laut sangat mengganggu ekosistem laut. Karena posisi Aceh ini yang strategis,
artinya sampah dari Aceh itu bisa terbawa ke daerah lain. Nah, tapi dengan kata lain, Aceh ini sebetulnya juga bisa mendapatkan kiriman dari negara lain. Jadi beberapa informasi yang sudah kami dapatkan dan beberapa data yang sudah ada di kami tapi belum kami publikasikan, itu menunjukkan bahwa daerah-daerah di Aceh seperti Pulau Aceh dan Sabang itu juga mendapatkan kiriman sampah dari negara lain. Para nelayan berharap pemerintah seharusnya berperan melakukan pengawasan terhadap temuan sampah plastik di daratan agar tidak mengalir ke laut. Pelayanan Kesyah Bandaran Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja Lampulo Banda Aceh menemukan masih banyak sampah botol plastik mengapung. Selama ini pemerintah juga mengedukasi masyarakat, terutama nelayan yang ada di Lampulo untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sedikitnya 370 unit kapal nelayan yang terdata di PPS Lampulo yang menangkap ikan berpotensi sebagai penyumbang sampah plastik di laut dari botol air minum kemasan yang mereka bawa saat berlayar. Tak dapat dipungkiri, sampah plastik menjadi salah satu penyebab perubahan iklim dunia. Tapi kita terus mengedukasi terus supaya masyarakat khususnya nelayan ini tidak lagi membuang sampah sembarangan. Sekiranya kalau misalnya ada sampah, tidak ada tempat-tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah setempat atau otoritas setempat, itu dia sudah berinisiatif untuk mengumpulkan. Sampah-sampah yang berada di laut terus bertambah. Ini perlu kesadaran semua pihak untuk menjaga laut agar lebih bersih. Oleh karena itu, kesadaran bersama menjaga lingkungan harus ditumbuhkan sedari usia dini. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.